Dan ini belum pernah dibahas di training-training dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Masya Allah. Halo. Kita kembali lagi live ya. Hari ini membahas tentang Instagram ya, ide membuat konten. Nah, pertama-tama nih alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan umur untuk bertatap muka lagi dan bisa berbagi ilmu nih buat Bapak Ibu semua. Suaranya jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan komen ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali. Hari ini masih lanjutan ini ya Coach ya. Yes, lanjutan dari pembahasan apa nih Coach? Pembahasan series Instagram yang sebelumnya, mungkin di 2 pertemuan sebelumnya kita udah membahas. Nah, kali ini kita bakal lanjutin pembahasan itu sesuai janji ya. Jadi ini episode ketiga. Episode ketiga. Udah mulai hangat-hangat nih kalau di series-series ya. Benar. Udah mulai masuk ke konfliknya. Udah mulai masuk ke konfliknya, udah mulai berat-berat ini ya. Tokoh-tokoh utamanya udah mulai kelihatan ya. Tokoh utamanya. Bener nggak sih pertemuan ketiga bukan kedua ya? Yang pertama kan pembukaan yang ya. pilot sih. Iya. Benar pembukaan. Iya benar ya yang ketiga ya. Nah Bapak Ibu gimana nih challenge-nya? Oke, siapa yang berhasil sudah memulai 1 hari 1 feeds ya. Nah, dan siapa yang sudah berhasil membuat karusel? Sekali lagi Bapak Ibu, inti dari coaching adalah challenge ya. Betul. Bagi Bapak Ibu yang berhasil nih coach ya, membuat challenge-nya kita sangat respect sekali. Bahkan nantinya jika ingin konsultasi langsung ya ke kita ya. Nah, kita bisa memberikan kesempatan hanya bagi Bapak Ibu yang memenangkan challenge ini. Ya, jadi bagi yang mungkin belum paham bagaimana ikutin challenge-nya, ya bisa nonton di video yang sebelumnya ya Coach ya. Betul. Dan sebenarnya kita nggak akan ngelanjutin challenge-nya sebelum challenge yang kemarin itu selesai ya Coach ya. Iya, betul sekali. Nah, challenge yang kemarin itu kan cuman bagaimana teman-teman bisa memposting ya Coach ya. Iya, Yes. 1 kali 1. One days, one feed. One days, one feed. Nah, terus kan muncul pertanyaannya, Coach, ini kalau tiap hari posting, terus gimana dong? Habis ini, kehabisan ide ini Coach gitu ya. Umet saya coach. Pusing gitu ya. ruwet Gitu ya. Nah, terus apalagi yang harus saya posting gitu. Terus saya nggak bisa pakai ini nih, nggak bisa pakai itu gitu ya. Tadi cukup seru di grup restarting. Ada yang nanya, wah itu gimana itu dari Coach? Nanyain tentang Canva ya. Gimana sih cara menggunakan Canva, gimana editingnya, dan alhamdulillah tadi Coach Imam langsung screen share ya. Langsung screen share. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu langsung dipraktekkan sama Coach Imam tadi ya. Yes. Buka HP-nya langsung ditunjukin panduan-panduannya. Dan berikutnya ya Coach ya, kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat konten-konten dari aplikasi di HP Bapak Ibu semua. Iya, betul. Sebelum kita lanjut lagi untuk bagaimana cara menemukan ide konten yang segar, gitu kan? Bagaimana biar kita mempunyai konten tiap harinya. Mungkin Bapak Ibu tolong dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Yes, ya, betul karena banget. Ini tools buat yang penting banget ya. Yes. Kalau mungkin para pahlawan kita dulu dengan tombak dan bambu runcing, nah kita adalah dengan buku dan pena untuk saat Yes, benar sekali. Dan jujur ini materi berat banget. Saya bilang jujur di awal ya, materi berat banget. Dan saran kami, Bapak Ibu nanti diulang-ulang ya, dan tolong benar-benar diperhatikan ya. Dan materi ini sebenarnya kita bagi 2 nih Coach. Yes. Hari ini yang setengahnya, besok sisanya lagi. Yes. Iya. Dan ini belum pernah dibahas di training-training dimanapun. Kita udah coba searching ya Coach ya, di YouTube, sama master-master yang lain. Betul. Itu mereka jarang banget bahas masalah ini. Pas tuntas. Yes, benar. Yes, benar. Yuk kita langsung. Nggak apa-apa Coach ya. Saya nggak pengen Bapak Ibu terbebani karena dibilang materinya ini berat, nggak apa-apa. Sekali nonton ini nggak apa-apa, nggak harus langsung paham semua. Yes, ya benar. Nanti benar kata Coach Didi tadi, diulang-ulang aja. Kalau ada yang nggak dipahami bisa langsung ditanyain malam ini ya. Yes. Atau nanti sama
di grup masing-masing dengan coach-coach kita yang lain bisa langsung ditanyain di situ. Jadi jangan sampai ada yang terlupa nih mau nonton live malam ini karena coach dibilang berat. Waduh, dia otaknya udah berat nih. Nah, itu bahaya ya. Bahaya. Jadi santai aja, relax, ikutin aja diskusi kita. Yes. Nanti ya minimal 20% dari yang kita omongin malam ini dapat kan udah alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Harusnya malah jadi penasaran ya, beratnya gimana sih? Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk minta coach. Boleh dong contohnya nih diambil dari produk saya. Betul sekali. Betul sekali, benar. Karena sayang banget loh Bapak Ibu. Sayangnya kita jarang-jarang ya live ya. Live itu mungkin seminggu 2 kali gitu ya. Sementara ini kan ketika kita membahas produk Bapak Ibu itu bisa langsung praktek loh. Dan jangan sungkan, aduh saya lagi. Iya, selagi ini cepet-cepetan gitu ya. Betul. Kalau bisa ya katakan saya gitu. Iya, benar. Jangan nunggu orang dulu. Ini kan penyakit orang Indonesia. Monggo gitu ya. Malu-malu. Ada yang nanya dulu baru saya juga mau nanya. Iya, kayak gitu. Dan ini memang faktor dari pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu di sekolah tuh kita salah nanya, itu kita kayak dipermalukan gitu ya. Iya, betul. Kayak kita seolah-olah kayak begoan gitu ya. Sok tahu lu gitu ya. Gak nyambung lu pertanyaannya. Sedih banget. Tapi di sini Bapak Ibu boleh bebas ya. Kita akan memandu Bapak Ibu. Bahkan ketika Bapak Ibu menanyakan hal-hal basic juga kita akan bantu gitu. Karena kita paham gitu. Tidak semua Bapak Ibu background-nya dari pengusaha ya. Mungkin ini usaha yang baru bagi Bapak Ibu. Baru perdana. Dan juga tidak dari background ekonomi gitu ya. Tidak background dari bisnis gitu, kuliahnya gitu ya. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu, ini asing teknologinya. Atau pembahasan ini asing gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di dunia bisnis, mungkin 5 tahun, 10 tahun, masuk ke dunia online ini agak gagap gitu ya, Coach? Iya, benar banget, betul banget. Nah, kebanyakan memang permasalahannya kayak yang tadi saya bilang sebelumnya, Coach, ya karena udah merasa ini susah, di otaknya udah tertanam kata-kata susah. Nah, jadinya sia-sia gitu. Jadinya nggak mau belajar juga gitu. Sayang banget. Kita minta hari ini relax aja, nggak apa-apa. Kalau nggak paham ya menanya hal yang nggak nyambung pun kita sambung-sambungin lah. Kita sambung-sambungin buat Bapak Ibu deh. Oke, kita lanjut ya Coach. Dan Bapak Ibu silakan komen di Zoom ya, di kolom komen, di kolom chat bagi yang ingin di-review produknya, jika ingin diberikan contoh. Coach, produk saya dong, gitu ya. Nah, Coach, produk, karena kita kalau tidak Bapak Ibu yang sodorkan, kita akan ambil dari produk lain. Dan itu rugi banget. Rugi di Bapak Ibunya, gitu ya. Dan untung di sononya. Gitu ya. Saya dapat promosi gratis. Dapat promosi gratis, gitu ya. Oke, yuk, kita langsung aja, Coach. Coach Rido screen share. Boleh. Kita akan screen share dulu. Iya, nah ini materi yang keren banget. Jadi bagaimana menemukan ide, dan idenya ini nggak akan habis-habis. Nah, betul sekali. Iya, oke. Bismillah ya, kita mulai. Inspirasi ide konten. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk inspirasi ini, patokan kita nih siapa sih Coach sebenarnya? Sebenarnya balik lagi ke siapa kita ingin menyampaikan value kita gitu kan. Kalau orang bilang misalnya Anda suka sesuatu ya kan, Anda suka seseorang, ya jangan sampai perasaan Anda salah nih nyasar ke orang lain gitu kan. Jadi balik lagi ke siapa gitu. Misalnya katakanlah seseorang yang Anda sukai. Nah, Anda pasti pengen tahu nih dia sukanya apa, warna yang dia suka apa kesukaannya dia orangnya seperti apa. Jadi berangkatnya dari situ, Coach. Benar. Jadi patokannya adalah kepada orangnya ya. Maaf ini hilang lagi. Hilang lagi nih. Oke, kita coba. Kita ulang dulu. Jadi patokannya adalah ke objek Anda. Siapa objek yang Anda tuju tadi? Benar. Nah, ya ini dia. Iya, jadi ketika kayak tadi Coach Iksan nih naksir seseorang, maka yang menjadi tolak ukurnya kan orang itu, kesukaannya dia. Misalnya kesukaannya dia itu coklat. Coach Iksan nggak suka coklat, takut gendut. Tapi ya mau nggak mau ya harus coklat juga. Harus suka gitu ya. Atau katakan gini Coach, sama-sama suka coklat. Saya suka coklat, yang
sananya juga suka coklat. Tapi coklat kan ada yang dark coklat, ada yang dark coklat. Ya kita harus nggak bisa memaksakan ego kita, harus dark coklat. Di sana mungkin sukanya ya manis. Bahkan ada yang juga yang coklat low fat ya. Iya, benar. Gitu. Jadi memang harus menyesuaikan. Jadi sekali lagi tolak ukurnya adalah konsumen kita nih Bapak Ibu. Siapa yang mau kita ambil hatinya? Karena ketika kita ambil hatinya, otomatis dia akan dengan senang hati menyerahkan uangnya. Wah, itu dia ya. Nah, terus gimana dong Coach? Bagaimana konsumen itu bisa menilai dari produk kita? Karena sebenarnya sekali lagi konsumen itu dia nggak tahu menau dengan produk kita. Yang dia tahu tuh apa yang dia butuhkan gitu ya. Apa yang dia dapat dari produk itu. Bisa nggak memenuhi ekspektasinya? Bisa nggak sih menyelesaikan keseharian masalahnya? Nah, di sini maka dari itu kita menggunakan value proposition canvas. Sekali lagi saya ulangi namanya value proposition canvas. Ini Bapak Ibu digunakan tidak hanya untuk membuat konten, tapi ini adalah dasar bagi Anda yang ingin menentukan value dari produk Anda. Tadi kita udah bahas ya Coach ya di live Instagram tadi ya. Jadi kita bahas bagaimana sih sebuah produk itu bisa nggak banting-bantingan harga ya Coach? Iya, betul. Nah jawabannya adalah bisa. Iya, bisa. Sangat bisa banget. Iya, dengan cara value tadi. Benar. Nah, gimana cara produk kita bisa punya value di mata konsumen? Ya dengan salah satunya kita tools-nya. Menjawabnya dengan VP Canvas ini. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, menatap layar HP-nya masing-masing ya. Sambil dilihat ya. Nah, yang lingkaran ini apa nih Coach sebenarnya nih Coach? Yang lingkaran sebelah kanan ini itu adalah customer kita. Customer kita. Benar. Jadi apa yang mereka butuhkan? Nah, itu kan ada gambar kepala ya, gambar orangnya gitu ya. Gambar orang. Jadi yang di dalam kepala mereka tuh apa sih? Kan gitu ya. Nah sebenarnya yang sebelah kiri apa nih Coach? Yang sebelah kiri ini adalah produk kita. Produk kita ini kenapa simbolnya itu hadiah? Karena itu gift. Ibaratnya apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang seperti hadiah untuk mereka. Gitu. Jadi produk kita itu hadir bukan hanya sekedar produk, tapi menyelesaikan permasalahan mereka. Itulah sebagai hadiah. Hadiah, betul sekali. Dengan produk kita menjadi sebuah hadiah, akhirnya itu mereka ngejar-ngejar kita. Iya, benar banget. Ya. Jadi mereka itu bukannya malah lari ya ketika kita tawarin ya. Waduh, itu bahkan bisa ketika dibuka produknya di launching langsung habis. Bahkan sebelum launching udah habis duluan. Iya. Sampai pre-order gitu. Karena mereka merasa, ini gue banget nih, gitu. Betul. Dan konsumen itu tidak mesti harus end user, tergantung dari produk Anda. Contohnya nih buat Bapak Ibu yang mau buat program reseller atau marketer. Kemarin tuh, kebetulan tuh Bu Diana tuh kemarin sempat konsultasi sama saya ya. Nah, Bu Diana atau Pak Yama, itu kan lagi cari marketer. Nah, konsumen kita tuh tidak mesti harus end user. Konsumen kita adalah marketernya kita. Betul. Gitu. Atau nih, misalnya kayak Pak Riko ya, Pak Novriko, itu kan produknya koper. Konsumennya siapa? Jasa travel. Jasa travel. Kalau selain end user ya? Iya, selain end user. B2B-nya. B2B-nya. Jadi apa sih yang ada di kepalanya mereka? Mereka tuh maunya apa? Gitu. Iya, betul. Nah, ketika kita turutin maunya mereka, iya, dengan otomatis mereka dengan senang hati menerima produk kita. Nah, ini kan kita bedah dulu. Jadi kita akan bagi dua ya Coach ya. Karena ini pembahasannya cukup panjang. Tapi ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini, maka produk Anda itu clear value-nya. Nah, jadi Anda sudah tetapkan. Jadi ini sebenarnya sekali tepuk beberapa lalat dapat gitu ya. Jadi Anda dapatkan ide konten dan Anda mendapatkan value dari produk Anda. Jadi sederhananya ketika Anda produknya punya value ya Anda nggak akan kehabisan konten. Sederhananya. Sekali. Jadi hari ini kita cuma bahas yang mana dulu nih Coach? Kita mencoba untuk bahas dari sisi kanannya dulu ya? Kanannya dulu, dari sisi konsumennya dulu. Ya 3 poin ini. Customer jobs, ada customer pain, ada customer gain. Nah, customer jobs ini apa sih Coach ya? Customer jobs ini sebenarnya sederhananya adalah pekerjaan customer, pekerjaan mereka itu kalau nggak ada produk kita, gitu. Apa yang
terjadi kalau seandainya produk kita nggak hadir untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, seperti itu. Contoh misalnya nih ya, kayak saya nggak promosi sih, kebetulan ya. Saya mohon maaf agak radang tenggorokan. Jadi kalau nggak ada termos ini, bukan termos sih ini ya, tumbler ya, Tupperware gitu ya. Saya nggak promosi ya. Kalau nggak ada produk Tupperware, maka saya akan ngapain nih? Mungkin bawa gelas atau bawa wadah air yang lebih gede. Termos mungkin. Tapi kan di situ agak menyulitkan. Ya kan? Nah, makanya Tupperware ini melihat dari sisi kesulitan-kesulitan itu tadi. Tapi pada dasarnya customer jobs itu adalah kebutuhan Pak Coach Didi terhadap air. Nah, ya kalau nggak ada ini, saya kelabakan banget. Harus bawa gelas, ada tutupnya, bisa kesenggol tumpah. Jadi memang value dari si tumbler Tupperware ini adalah dia tahan gitu ya. Ketahanannya, kemudian anti bocor gitu ya, dan compact juga. Ini kalau nggak salah 750 mili. Jadi kalau seandainya saya harus bawa gelas atau apa itu ketika kesenggol, jatuh dan segala macamnya gitu, itu akan sangat merepotkan. Jadi customer jobs adalah pekerjaan dari konsumen Anda yang kalau produk Anda nggak ada, itu mereka menjadi terkendala. Nah, ini menarik sekali kalau kita jadikan konten gitu, Coach ya. Iya. Yuk, kita langsung tanya sama Bapak Ibu, siapa yang mau dibedah, dijadikan contoh nih produknya. Lah, jangan malu-malu. Silakan. Sebelum kami mengambil produk yang lain, jadikan contoh ya. Ntar rugi banget loh. Ya, jadi contohnya ya Coach ya, ini sambil Bapak Ibu ngechat kita ya, komen-komen. Pak Amin, oke. Pak Amin siap. Silakan Pak Amin. Yuk, boleh mic-nya. Iya, silakan Pak Amin. Halo. Iya, halo. Nah, gimana kabarnya Pak Amin? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Kalau nggak salah Pak Amin ini ya produknya madu sarang ya? Bukan. Oh, bukan madu. Ya? Oh, madu aja ya? Oke. Nah, sekarang yuk kita bedah nih, Pak Amin. Kira-kira jadi bahan konten buat dari customer jobs. Kira-kira apa tuh, Pak Amin, yang bisa kita buat kontennya? Dari customer jobs ini. Apa? Nah, ini ada beberapa, ada 5 pertanyaan ya. Sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat. Apa tugas yang paling penting dari konsumen kita yang harus dia lakukan ya dalam menjalani hidup, dan kalau nggak ada produk kita tuh nggak jalan. Dan itu berkaitan dengan madunya Pak Amin. Misalnya kalau nggak ada madu Pak Amin, kenapa? Konsumen itu akan kenapa gitu? Sakit mungkin gitu ya, sakit atau staminanya lesu gitu. Nafsu makannya, kemudian daya tahan tubuhnya. Sekarang lagi corona. Betul. Nah, ya mungkin itu. Iya. Nah, bagaimana cara kita mengemasnya menjadi sebuah konten? Gimana Pak Amin? Misalnya nih di slide pertama gitu ya. Anda sering radang tenggorokan kayak saya. Anda mengalami radang tenggorokan gitu ya. Benar. Terus dijabarkan resikonya kalau kena radang tenggorokan apa nih, Coach? Iya, resikonya pasti sakit ya. Sakit banget. Iya, lumayan. Ngomong. Ya kan, makan nggak bisa nelan. Bener kan, gitu ya. Dan itu kan rasa sakitnya yang dirasain. Yes. Dan itu bisa beresiko suaranya bisa jadi berubah. Akhirnya pekerjaan terganggu. Nah, terus baru di akhirnya nggak mau seperti itu kan? Iya, masuk ke madunya. Madu. Iya. Alami. Iya. Kayak gitu. Atau mungkin dibalik juga bisa, Coach. Bisa juga misalnya apa sih obat-obat herbal yang bisa menyembuhkan radang tenggorokan. Bisa juga yang pertama banyak konsumsi air putih, keduanya mungkin istirahat yang cukup gitu ya. Nah, terakhir konsumsi madu. Kan? Seperti itu. Iya. Dan bisa juga ya, ini banyak banget. Ya, bisa juga Anda nggak ingin pekerjaan Anda terganggu kan? Misalnya nih Pak Aminnya segmennya kan kalau madu ini kan umum ya Pak Amin ya. Nah, coba yuk sekarang kalau segmennya bapak-bapak nih, laki-laki usia 25 tahun ke atas. Kerjaannya apa sih Pak Amin? Kalau saya biasanya
jual madu sama terapi. Iya, terapi. Nah, ini sekarang tolak ukurnya kita konsumennya Pak Amin. Iya. Konsumen Pak Amin yang usia 25 tahun ke atas. Itu kegiatannya itu apa? Kegiatannya apa aja sih? Kerja termasuk nggak? Kerja, kantoran, karyawan, karyawan, atau pengusaha gitu atau pengusaha? Ada yang pengusaha. Ada yang pengusaha. Nah, sekarang gini, kerjaan mereka tuh sehari-hari ngapain sih? Iya. Ya, mungkin ini bisa dibuat kontennya ya. Nah, Anda berjam-jam melototin komputer, terus berjam-jam itu duduk, kurang gerak misalnya, kurang minum, menyebabkan Anda dehidrasi, menyebabkan Anda mungkin radang tenggorokan. Nah, ini ada solusinya. Bagaimana kegiatan Anda tidak terganggu. Lebih mahal mana sih? Kesehatan atau madu? Betul banget. Jadi ketika itu di-compare, itu dibandingkan, waduh, mereka jadi, madunya Pak Amin berapa nih kalau dijual? Yang paling mahal itu madu kelanceng itu harganya 230. 230. Itu berapa? Beratnya berapa? Setengah liter. Setengah liter. 500 ml itu yang efek mujarabnya itu apa itu Pak Amin? Kalau itu kan mengandung royal jelly dan propolis. Jadi ini biasanya untuk pasca operasi, untuk pemulihan pasca operasi, terus untuk mempercepat kesembuhan. Oke. Berarti saya itu udah tahu sebenarnya. Udah konten sebenarnya itu padahal. Iya. Bahkan saya kalau ada konten lagi kok untuk masalah madu. Gimana? Tidak mau dimarahin bos gara-gara nggak masuk kantor. Itu banget. Nggak mau dimarahin bos gara-gara nggak masuk kantor. Ya, akhirnya harus apa? Harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan apa? Dengan minum madu. Iya. Kayak gitu. Nah, madu cuman harganya sekian. Iya, daripada potong gaji. Iya. Sedih banget itu kan gitu. Iya. Jadi kemana-mana. Benar. Jadi kita bangun itu tadi. Jadi apa yang customer kita pekerjaan customer kita gitu. Benar. Apa customer berpikir. Betul. Iya. Dominonya kemana. Yes, betul banget. Kalau tidak ada produk kita tuh customer malah terbengkalai. Nah, ini juga membuat perspektif kita sebagai pedagang atau penjual ini, kita bukan memanfaatkan orang, Coach. Iya. Bukan mau ngambil uang orang. Betul. Kita mau transfer manfaat. Iya. Luar biasa nggak? Sebenarnya manfaatnya kita berusaha itu atau berbisnis kan untuk membantu orang. Yes. Iya kan gitu. Sehingga ngapain malu kalau jualan, iya, Bapak betul Ibu. Sekali. Ketika kita malu jualan, kita malu posting, itu tandanya apa? Perspektif atau mindset kita, itu kita mau ngambil manfaat dari orang lain. Lah, orang mana ada yang mau dimanfaatin? Ya kan ya, Coach ya? Tapi ketika kita mau menyelesaikan problem mereka, supaya kerjaan utamanya nggak terganggu. Coba. Betul. Mulia banget ya itu. Nah, yuk kita masih di customer jobs dulu deh, biar duduk dulu. Ayo, siapa lagi? Tadi ada saya lihat tadi ada ya. Bu Ade Nuraini. Oke. Halo, ada Bu Ade. Nah, mungkin Pak Aminnya sudah cukup dulu ya. Oke, nah, mungkin sudah terjawab Pak ya. Ada bisa bikin berapa konten itu ya seperti itu. Banyak itu. Ya kita bilangin tadi aja. Pak Amin dengerin aja di rekamannya udah buatin aja. Nanti udah bisa dibikin kontennya sendiri itu Pak Amin. Iya. Silakan Ibu Ade. Iya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Halo, malam. Kadang saya mikir untuk isi konten baju perempuan, saya mikirnya apa bisa boros nggak sih kalau saya terus-terusan tadi bilangnya ngambil manfaat gitu kan, yang memberi manfaat. Yes. Kan yang namanya baju terus beli. Nggak mungkin kan orang itu terus-terusan tiap minggu beli gitu. Nah saya suka mentok di kontennya gitu, jadi suka kadang nggak berhubungan sama jualan saya gitu. Contoh konten yang nggak berhubungan apa tuh, Bu? Pernah itu yang agak naik, ada yang nge-save gitu, ada yang ke orang lain, kan kelihatannya di situ. Itu tuh tentang hati. Oh, galau-galau jadi, gitu ya? Nah iya galau-galau gitu. Atau kita coba lihat yuk, kepoin Instagramnya Bu Ade Nuraini. Iya. Ya, nama Instagramnya apa nih Bu? Boleh. Ya kita lihat di screenshot.
Coba kita lihat. Sepertinya saya pernah lihat ini. Kayaknya follow Instagram IC juga ya? Mayo Outfit ya, Bu ya? Mayo Outfit. Iya. Nah, iya kita follow dulu dong ya biar lumayan nambah follower udah 6.000. Wah, banyak nih followernya Ibu. Oke, nah seru nih. Yuk kita bahas yuk. Sebenarnya segmen Ibu berarti kan mamah-mamah muda nih ya. Mungkin anak gadis kalau. Anak gadis nih kayaknya nih. Dari 20-an sampai 30-an. Oke. Customer jobs-nya apa? Tugas mereka tuh ngapain aja nih? Kalau beli baju-bajunya Ibu ini kece-kece nih. Iya, keren tuh. Keren. Ada banyaknya sih ini ya yang ibu-ibu pekerja kantor. Iya. Oke. Nah, kalau kerja kantoran itu cukup nggak sih bajunya satu, Bu? Iya. Enggak sih, kadang suka ada event misalkan kayak kemarin 17 Agustus. Tolong beliin bajunya atasnya merah, bawahnya putih, tapi enggak merah banget, polos gitu. Betul. Benar. Sekarang bayangkan kalau mereka nggak ketemu solusinya, kasihan nggak? Ya, Repot banget. Bingung juga. Oh, iya, bingung. Itu mama saya aja yang sekarang udah usianya hampir 60 ya. Itu kalau pergi kemana-mana itu bajunya mesti harus beda. Karena kalau sama, kayak nggak ganti baju gitu ya. Mama tuh memang begitu. Orang tuh udah lanjut usia lah begitu ya. Tapi tetap nggak mau bajunya tuh sama. Baju yang pergi kemarin sama yang pergi hari ini sama pergi besok itu mesti beda. Gitu ya. Iya. Padahal kalau kita pikir gitu ya, apa sih salahnya, nggak ada dosanya lah kayak gitu ya. Benar. Jadi ketika perempuan itu, nih Ibu pahamin ya, kan Ibu juga perempuan. Ketika buka lemari, itu bajunya satu lemari, terus bilang, aduh, saya nggak ada yang bisa dipakai. Itu apa itu? Sebenarnya baju semua gitu. Iya. Sehingga kalau seandainya mereka beli, itu nggak dosa. Karena kan sesuai kebutuhan. Iya, betul. Nah, sesuai kebutuhan mereka. Jadi mungkin kata-katanya tampil cantik setiap hari. Atau bisa digali-gali ke situ sebenarnya. Nih, sebenarnya nih buat mamah-mamah muda, itu kerjaan-kerjaannya apa aja sih? Profesi-profesinya nih Bu Ade. Apa aja profesinya, Bu? Satu. Guru. Iya, ada. Ada lagi apa? Di bank ada. Bank, ya. Psikolog ada nggak? Kayak di apa? Psikolog atau konsultan gitu? Ada. Ada. Apalagi? HRD juga ada. HRD juga ada. Apalagi? Dokter? Ada sih beberapa ada dok. Beberapa selebgram juga ada buat review ya. Yes. Terus apalagi profesi mereka? Ya banyak banget ya. Tadi coba kita kunci 5 aja. Guru. Pegawai bank. HRD. Dokter. Iya. Dokter sama pengacara atau psikolog gitu ya, atau profesional lah ya. Profesional. Baik. 5 ini bisa nggak kita jadikan konten sebagai profesi mereka? Dokter cantik. Iya kan? Nah, tampil cantik di saat COVID. Waduh, ya kan? Nah, itu kan sangat-sangat ini ya. Jadi bagaimana di COVID ini resikonya tinggi, tantangannya tinggi, gitu kan ya. Tapi tetap harus tampil cantik. Iya. Nah, misalnya nih profesi dokter, ya kan dokternya jangan dokter ahli virus gitu ya. Dia bajunya baju astronot gitu. Dia udah pakai baju ini. Dia dokter gigi deh misalnya ya. Atau dokter apa sih? Banyak kan ya dokter jantung. Saya soalnya konsumen saya juga ada yang dokter juga. Dan itu memang mereka aktivitasnya ya rutin masih ya ke rumah sakit dan seterusnya gitu ya. Dan itu kan kita bisa mengangkat bahwa dokter-dokter itu sekarang tuh stres loh. Iya, stres. Banyak dari konsumen saya yang dokter itu sampai dipecat dari rumah sakit. Yes, sedih banget ya. Sedih banget. Dan itu ya mau nggak mau gitu karena rumah sakitnya juga kewalahan gitu ya, kewalahan. Dan ya banyak problematika. Nah, bisa nggak dengan baju yang cantik ini menghilangkan stresnya dia? Bisa nggak Bu Ade? Atau mungkin menghilangkan stres atasannya mungkin. Menghilangkan stres atasannya gitu ya. Atau atasannya. Atau menghilangkan stres pasien yang lagi sakit. Oh iya, menghilangkan pasien stresnya. Iya. Jadi belum dicek aja udah sembuh. Coba iya kan? Iya betul. Kita jadi pasien kan, dokternya datang pakai baju astronot,
kita udah ini diapain saya ini habis nanganin orang COVID kali ini kan mati saya. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi tips-tips seperti itu. Jadi kita angkat satu profesi, dokter, ya. Belum lagi misalnya kayak notaris, pengacara, ya, atau profesional ya, psikolog, begitu. Atau bahkan kalau saya berpikirnya gini, Coach, lebih ekstrim lagi. Seorang wanita, katakanlah umur 20-an. Mahasiswa. Yes. Ya kan? Kegiatannya seharian itu ngapain aja? Yes. Pagi ngampus. Siang ke perpustakaan. Yes. Terus makan siang. Kerjain tugas. Makan sore lagi, ketemu pacarnya mungkin. Yes. Malam hangout sama teman-teman. Yes. Kan bajunya ganti-ganti. Betul sekali. Bajunya ganti-ganti. Dan dia nggak mau tampil sama dong. Ya kan? Pas malamnya hangout sama kawan-kawan, pagi loh. Ini tadi lu kuliah pakai baju ini belum mandi ya. Iya. Itu kalau saya berpikir lebih ekstrim lagi. Iya, benar. Benar banget. Jadi kembali lagi itu ada namanya juga life cycle time. Life cycle time itu menarik. Gimana Coach Rido? Iya, life cycle time itu jadi kita membaca behavior dan aktivitasnya. Customer kita nih dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi sampai bangun lagi. Itu kita sesuaikan produk kita dengan kebiasaan dan aktivitasnya mereka. Benar. Dan seperti kata Coach Iksan tadi, berarti konsumen kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berapa kali ganti baju? 5 kali mungkin ada kali ya. Lah kalau dia beli baju tiap minggu wajar dong. Betul. Iya. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa kita masukkan. Gimana Bu Ade? Halo. Dan sedikit tim Coach. Misal kan itu setiap minggu ya. Nah pas pandemi ini saya bener-bener stucknya kan yang namanya pakai baju apalagi perempuan pasti banyak keluar rumah ya setelah pandemi ini jarang keluar rumah. Nah apa harus saya lakukan gitu untuk mengantisipasi ketakutan saya yang seperti itu? Makanya mungkin terus nggak bikin dalam seminggu ini tuh berpikirnya gitu. Oke. Jadi begini. Kalau ini masalah alam bawah sadar lagi, masalah lain lagi ya, bukan masalah konten ya. Jadi kadang ketakutan kita itu munculnya dari asumsi ya, Coach ya. Ya, asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Karena kalau kita lihat kenyataan ini, Coach, saat pandemi new normal ini, apa memang para perempuan jarang keluar rumah? Tentu. Di Jakarta aja lebih macet daripada sebelumnya. Iya, benar. Di Pekanbaru tuh nggak kerasa new normal, Coach. Iya. Saya kadang-kadang ngeri sendiri, beneran ya. Saya kemarin meeting sama temen ya, itu di kantornya, kemudian saya meeting di kafe, itu kayak orang tuh nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Biasa aja. Saya meeting di kantornya dia, terus saya nengok staff-staffnya tuh nggak pakai masker gitu, Coach. Iya. Ini orang gitu ketahuan lu nyahok lo gitu ya kan, ditutup lo kantor lo. Iya. Satu yang menarik, Coach. Iya. Ini akhlak-akhlak perempuan-perempuan ini. Iya. Maskernya gaya loh. Maskernya aja gaya. Bener. Iya. Nggak cuma satu, hari ini, pagi ini. Bener, motifnya ini. Yes. Ya kan, batik lah, inilah. Menyesuaikan dengan outfitnya lagi, gitu. Warnanya harus nyambung. Harus matching ya, mix and match ya. Iya. Saya malah pernah ketemu tuh Coach, harga masker aja, itu kan ada renda-rendanya, jadi 100.000 coba. Masya Allah. Itu padahal bahannya kain sama gitu. Harganya 100.000. Demi mencocokkan dengan jilbabnya. Iya. Demi mencocokkan dengan outfitnya yang lain ya. Betul. Nah, jadi yang kita khawatir ini ada mental block gitu ya. Ada yang pola pikir yang menghambat kita yang sebenarnya hanya ketakutan kita yang nggak berdasar. Kalau Bu Ade sendiri pernah keluar rumah selama pandemi ini, selama new normal atau bagaimana? Dalam bulan ini baru 3 kali. Baru 3 kali. Yang Ibu lihat di luar bagaimana? Biasa. Biasa kan gitu kan? Biasa. Iya benar. Biasa aja. Nah terus apa yang membuat Ibu takut kalau boleh tahu? Kontennya berhubungan dengan COVID ataukah saya dari segi ketika COVID-nya atau biasa aja gitu kayak sebelum ada COVID gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh yang bingung kontennya tuh gitu. Oke. Kalau untuk dari konten kan masih bisa diselipin dari konten karena terkait dengan kondisi ya. Makanya kan yang munculnya konten itu kan kita bisa melihat dari behavior, kebiasaan, terus dari aktivitas, terus sekarang dari
psikografis. Ya, benar. Terus dari sekarang kondisi. Benar. Nah, habis itu dari demografis dari demografis kayak gitu. Nah, itu dari situ bisa dipecah lagi, bisa di breakdown, itu akan menemukan konten-konten yang sangat banyak sih. Yes. Dari contohnya psikografis ya. Psikografis ini lifestyle kan ya sebenarnya bahasa ininya. Nah, lifestyle-nya yang Bu Ade bidik ini kan sebenarnya lifestyle umahat-umahat yang kekinian gitu ya. Awat-awatnya kekinian, yang pengen tampilnya ngejreng dan sebagainya macamnya lah begitu ya. Dan mereka ini sebenarnya kan konsumtif banget. Nah, jadi sebenarnya ketakutan kita itu nggak terlalu mendasar sih. Hanya mungkin kita yang terlalu takut sampai nggak berani action. Betul. Nah, gimana Bu Ade? Siap untuk action? Siap. Oke. Terima kasih Coach. Masukannya. Sama-sama Bu Ade. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya next. Nah, nanti silakan Bapak Ibu siapa yang ingin dibedah juga ya. Kita akan lanjut ke customer pain atau gain sih next pembahasan. Pain ya. Pain dulu. Oke. Sudah customer jobs tadi. Silakan Bapak Ibu di komen siapa yang cepat dia dapat aja ya. Oke, ini pain. Apa sih customer pain itu ya Coach ya? Pain itu mungkin rasa sakit ya. Seandainya produk Anda itu nggak ada, akan muncul rasa sakit yang kemudian menyusahkan. Contohnya tadi mungkin Tupperware tadi. Kalau nggak ada Tupperware, mungkin Coach Didi ini bakal bolak-balik isi gelas ya. Gelas yang muatannya mungkin 75 mili atau 50 mili. Harus dibawa ke sana kemari, naik turun tangga, keluar masuk kamar, ya kan. Nah, akhirnya mungkin kalau katakanlah minumnya dalam volume tinggi ya, 3 gelas. Di gelas keempat hanya bisa minum setengah, airnya nggak bisa disimpan lagi. Nah, mungkin lebih ke seperti itu. Jadi rasa sakit yang muncul, seandainya produk Anda nggak ada. Atau dengan sesama kompetitor nih Coach ya. Jadi kayak merek-merek yang lain itu kan kadang bocor, terus kusam gitu ya, terus airnya berubah rasa, terus ada sisa-sisa yang lengket-lengket yang apa ya, yang kayak maaf ya, jorok gitu ya, kayak plastiknya itu ya kusam atau apa, yang membuat kita tuh geli gitu mau minumnya gitu ya. Nah, ini customer pain ini yang bisa kita drive ya, kita bisa angkat. Sehingga konsumen itu merasa, iya ya, aduh, kalau nggak ada produk ini nih, aduh, repot banget ya. Susah nih hidup saya nih. Untung ada produk ini kan. Gitu. Nah, di situ tuh untung ada produk ini. Iya. Jadi itu yang diharapkan oleh customer terhadap produk-produk Bapak Ibu semua. Itu kayak iklan apa sih, Coach? Untung ada ini gitu ya. Aduh, apa ya? Bener nggak sih? Klinik Tompak. Klinik Tompak. Buset. Ini klinik Tompak. Dulunya saya sering masuk angin. Iya. Untung ada klinik Tompak. Iya. Jadi bahan bulian gitu ya. Ya udah deh. Ya, silakan Bapak Ibu siapa yang mau kita bedah ya. Jadi kita mengangkat customer pain-nya. Ya sama kayak tadi Bu Ade tadi ya, bajunya. Kalau ketika nggak ada bajunya Bu Ade tadi, gimana sih para dosen, para guru, dokter, bajunya itu lagi dong, gitu ya. Masa dokter pakainya cuma rompi doang. Atau kita angkat dari sisi value-nya kita yang misalnya kualitasnya. Betul. Nah, bayangin nih kalau seandainya di ruangan yang panas gitu, di ruangan yang panas, di cuaca yang panas terik, gitu ya, terik. Terus berkeringat, itu kan baunya nggak sedap gitu ya Coach ya. Nah, baju kita tuh bahannya itu bisa nyerap keringat atau enggak gitu. Yes, bener. Adem nggak, nyaman nggak. Yes, gitu. Dan itu bisa kita drive nih, misalnya contohnya ya, bau badan saat terik matahari, bau badan saat terik matahari, Anda beraktivitas gitu ya, terus bla bla bla, kesana kemari dan nggak nyaman nih. Nah, solusinya apa? Baju yang nyaman. Atau mau dihubungkan ke COVID juga bisa sebenarnya. Yes. Mungkin ada riset sedikit ya, saya nggak punya riset validnya. Kenapa kita pakai masker kain gitu kan? Karena virus itu partikelnya lumayan besar, jadi nggak tembus di pori-pori kain. Nah, itu bisa diangkat juga ya dengan Bu Ade mungkin membahas sedikit kain produk bajunya tebal, jadi
tahan virus ya. Yes. Seenggaknya kalau mereka pun harus beraktivitas keluar dengan baju badai lebih safety. Lebih itu. Mungkin atau next selanjutnya bisa dibikin nih untuk maskernya. Iya. Gitu. Jadi maskernya bisa mix and match dengan bajunya sendiri. Yes. Dan itu satu set gitu ya, ada jilbabnya itu ya. Meskipun keluarnya darurat tetap harus cantik. Iya. Itu kadang-kadang keren banget tuh, ya. Meski keadaan darurat, tapi akhwat tetap cantik gitu ya. Pokoknya apa deh gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini ada Bu Raldiana Rahayu. Wah, saya coach. Wah, ini beliau semangat banget ya mau kita bedah produknya untuk ide kontennya nih. Yuk, silakan Ibu, Bu Ayu. Iya, Coach Didi. Waduh luar biasa ini. Wah, udah mulai jualan ini ya, denger-denger Bu ya. Iya, udah 1 bulan, Coach. Alhamdulillah. Gimana nih Ibu? Lancar? Iya, karena saya masih sendiri ya. Saya harus usaha sendiri dulu kok, soalnya belum ada karyawan. Insya Allah bulan depan baru dapet sih. Oh, alhamdulillah. Nah, terus untuk kontennya sudah mulai untuk iklannya atau promosi sudah menggunakan Instagram, Ibu Ayu? Iya, udah pakai Instagram. Kemarin saya juga coba endorse orang, sama sekarang mau coba TikTok. Wow, keren banget. Keren. Justru dengan TikTok ini sangat bisa mengangkat pain-nya ya. Iya, benar. Iya, dan di TikTok ini untuk lebih ke entertain-nya. Entertain-nya, iya, benar. Iya, saya baru-baru kan belajar TikTok, jadi saya masih belum tahu. Pertama-tama tuh saya posting tuh nggak ada yang nonton, mungkin karena materi di IG sama TikTok itu beda ya. Kalau TikTok itu lebih simpel. Kalau lebih simpel tuh malah orang banyak yang nonton. Kalau saya pikir harus begini nggak ada yang nonton. Itu benar nggak? Bener banget. Bener. Justru yang TikTok ini agak-agak nyeleneh sedikit gitu. Itu rame yang nonton. Tapi nyelenehnya dalam tanda yang positif ya. Nah, misalkan Ibu kan buat burger ya. Iya, saya buat burger. Nah, burger itu agak-agak atraksi sedikit gitu. Iya, kebetulan di TikTok ini Bu, cara pembuatan prosesnya gitu kan. Iya, saya juga mau bikin itu. Kemarin saya juga iseng aja posting lagi manggang burger aja kok ada yang lihat gitu. Sedangkan saya dulu pernah mikir-mikir ribet, nggak ada yang lihat. Oke. Iya, karena memang orang suka yang sederhana ya. Benar. Bahkan yang saya tahu tuh Bu, untuk influencer yang di bagian foodgram. Nah, mungkin Ibu bisa contoh nih foodgram yang ada. Mungkin boleh tahu Bu Ayu di domisili di mana nih? Di Jakarta Selatan. Apalagi di Jakarta banyak banget influencer foodgram yang sekarang sudah beralih ke TikTok malah untuk. Coba kita cari searching yuk. Oke, searching ya. Kita coba ini referensi ya ini tadi. Kalau kita yang Jakarta apa yang saya kenal nih? Boleh deh. Yang udah kenal deh. Biar nanti boleh direkom ya. Iya, sebenarnya kalau ini bukan di Jakarta ya, tapi beberapa nih kayak akun influencernya Jogja. Itu namanya Jogja Food Hunter namanya. Dia cuma kebanyakan pakai TikTok malah. Wow. Iya. Nah, ini TikTok ini. Oke. Kita coba play ya gitu ya. Seafood terlengkap di Jogja. Nah, ini pakai TikTok nih padahal kan. Resto seafood lengkap di Jogja. Nah, jalan masuk. Pakai protokol kan dikasihnya gitu. Nah, jadi akhirnya masuk. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Cobain kurnia seafood gitu kan. Wah, ini bikin ngiler. Iya, seolah-olah kita dimensi langsung pengen masuk gitu ya, Coach ya? Iya, pengen masuk. Nah, ini pain-nya tuh apa sih sebenarnya kalau orang-orang makan seafood gitu, Coach? Pain-nya tuh apa? Mungkin nggak seger, Coach. Nggak seger. Iya. Seafood ini memang harus seger ya, nggak amis, nggak ini, nggak itu. Betul. Dan influencer ini dia bisa nge-review ya, Coach ya? Iya, betul. Iya. Nah, waduh, seger banget. Itu kalau burgernya Ibu Ayu ya, itu nanti bisa dibuat TikTok seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin nanti bisa dicari di foodgram atau influencer tentang kuliner lainnya gitu ya. Cara penyajian. Cara penyajiannya. Gitu.
protokol. Iya coach, diri saya udah kepikiran sih mau bikin, cuma saya mau cari orangnya karena saya nggak mau ya itu, saya cuma mau bikin konsepnya aja, saya lagi mau cari orangnya aja buat ada di video saya. Yes. Oke, itu malah keren banget. Nah ini menarik ini coach ya. Jadi kriteria partner atau tim atau karyawan seperti apa sih yang bisa menghandle sosial media ini coach? Yes. Nah ya. Jadi sebenarnya ini kita bahas nantinya di belakang ini ya coach ya. Ada tools untuk bisa digunakan untuk membuat konten tadi. Nah, dan ini cukup dengan modal HP. Gitu ya. Nggak perlu sampai harus laptop yang canggih gitu ya. Kecuali memang pengen pro ya. Kayak kita yang di IEC ya. Betul. Itu satu laptopnya aja dapat motor itu ya. Kita beli beberapa gitu ya. Karena memang kitanya alhamdulillah kebutuhannya ya. Dan orang yang mengoperasikannya juga yang bisa dikatakan master, ya kompeten lah. Iya, master lah ya, kayak Coach Imam ya, Coach Arif gitu ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang masih UMKM nih sebenarnya dengan HP-nya Bapak Ibu udah cukup banget. Powerful, bahkan bisa powerful malah. Yuk, dicari sekarang nih nama aplikasinya KineMaster. Wah, KineMaster ya. KineMaster ini untuk silakan Bapak Ibu ya dicari. Ini sih KineMaster bayar kita ya. Tapi enggak lah ya. Ini kita buat Bapak Ibu semua. Jadi di KineMaster ini Bapak Ibu bisa mengedit-edit, nambah-nambah suara, nambah-nambah efek gitu ya, nambah footage gitu ya. Footage itu apa itu Coach ya? Semacam cuplikan lah ini ya. Cuplikan video, misalnya lagi ngebicarain makanan ya, lagi bicarain burger, nah ada video tentang orang masak burger atau sambil kita sambil ngomong gitu ya. Nah, dan itu nanti dengar-dengar Coach Imam mau membuat video tutorial bagaimana menggunakan KineMaster ini. Oke. Luar biasa pokoknya ya buat Bapak Ibu semuanya. Nah, iya, saya mau tuh coach, soalnya saya nggak bisa, baru belajar juga mengedit-edit video karena saya gaptek, emang dasarnya gaptek. Gitu. Jangan Ibu. Itu apa ya? Nanti mental block jadinya. Betul. Tapi kalaupun Ibu nanti mau merekrut orang, maka pastikan mereka sudah jago membuat KineMaster ini. Iya. Paling tidak dia sudah membuktikan dengan portofolionya dia. Yes. Jadi kalau cara ngetesnya gampang banget. Nih, buat Bapak Ibu ya, didengarkan baik-baik. Cara ngetesnya itu insya Allah gampang banget. Bapak Ibu, itu kan rekrut orang itu kan banyak ya calon-calonnya ya. Suruh mereka membuat video durasi 1 menit. Tapi video terbaik yang mereka bisa buat. Kasih waktu 2 jam. Silakan mereka mau ngapain. Ya objeknya apa aja? Mungkin mereka kan nanti kan Ibu nyeleksinya di rumah Ibu ya gitu ya. Ya udah Ibu kasih tema apa aja deh. Tema taman, tema dapur atau tema anak-anak misalnya gitu ya, atau tema kompleknya kita gitu ya. Pokoknya bebasin mereka. Ya kita lihat nih mereka belum ada gambarnya, masih kosong HP-nya gitu. Suruh mereka mulai dari syuting sampai editing. Bisa nggak mereka buat pakai KineMaster? Kalau mereka bisa buat KineMaster, ya udah berarti skillnya udah dapet. Tinggal kita rekrut. Ibunya nggak sampai pusing-pusing harus belajar KineMasternya. Nah tadi Ibu fokus ke idenya. Oke, idenya kita ulang lagi tadi yang udah kita bahas, yaitu customer job dan customer pain. Nah itu aja gitu. Sama satu lagi mungkin Coach, mungkin kalau orang yang mau handle Instagram, itu dia juga harus tahu tren-tren terkini kali ya. Jadi harus tahu apa yang lagi kekinian, seperti apa. Karena kan jokes-jokes di Instagram ini tuh selalu update kan. Meme-nya itu selalu baru, selalu fresh. Jadi jangan sampai out of date gitu. Karena saya pernah mungkin ada satu penggiat kuliner yang kita juga sama-sama kenal, orang Indonesia juga, dia kurang update, terus timnya ini terlalu update gitu. Jadi beliau itu cerita ke kami, kalian kok nggak bikin kayak gini gitu. Anak-anaknya ketawa-ketawa dong, itu udah pernah bos gitu. Akhirnya dia bilang, akhirnya saya ternyata yang kurang update. Gitu. Jadi saya nggak pernah lagi tuh komentarin, ini lagi kekinian nih, kok kalian nggak bikin? Ternyata mereka udah. Gitu. Jadi timnya nanti atau orang yang menghandle sosmed itu dia harus keep up to date, harus tahu apa-apa yang lagi kekinian, apa-apa yang lagi dibahas. Benar.
Dan cara kita mengetahui apakah dia orangnya aktif di Instagram atau tidak, itu gimana itu, Coach? Kalau itu mungkin bisa dilihat dari profil ininya, Instagramnya dia sendiri. Instagramnya dia sendiri, dia followernya berapa, terus isi kontennya, isi konten yang penting. Terus explore-nya apa, yes. di kolom explore-nya apa. Jadi kalau isi explore-nya tuh yang tit gitu ya, nggak baik gitu ya. Kurang nyambung lah. Kurang nyambung, nggak berhubungan. Mungkin rekrutnya makanan, tapi isi explore-nya pakaian, kurang nyambung, benar. Nah, juga ada aplikasi yang berikutnya, Canva, ya. Jadi sebenarnya kalau Bu Ayu mau mencari tim nih di Jakarta Selatan tuh banyak banget ya SDM-nya. Iya. Dengar-dengar bocorannya IEC-nya mau kita pindahin kantor pusatnya ke Jakarta. Iya. Dengar. Karena SDM-nya tuh di sana top banget. Gitu. Jadi nggak usah ragu lah gitu ya. Nah, ada Canva yang itu kita bisa buatnya poster gitu ya, bisa buat karusel nantinya. Atau Lightroom. Lightroom ini, Adobe Lightroom itu bagaimana objek yang kita foto atau objek yang kita videokan itu gambarnya tuh bisa dramatik. Iya. Tone-nya tuh bisa sesuai yang kita inginkan ya gitu. Yes, jadi kayak tema-tema ala-ala apa tuh namanya, senja, ala-ala galau gitu ya. Ala monokrom gitu ya, itu Lightroom. Nah, dan itu bisa didapatkan gratis dan juga berbayar, dan kalau berbayar juga nggak mahal ya, Coach ya. Iya sekali. Ya kalau berbayar tapi bisa datangin omset ratusan juta ya kenapa enggak ya. Bener banget. Iya, sambil ini Coach Cici, saya boleh nanya 2 pertanyaan lagi nggak ini? Siap. Ya, ini mengenai pengecilan konsumen ya, kata Pak Didi kan jangan terlalu luas. Ya. Jadi saya tuh kalau di IG tuh suka bingung saya harus nyapa apa guys, apakah kan saya tuh marketing konsumen saya tuh maunya tuh ke ibu rumah tangga, tapi ada mahasiswa juga, ada karyawan, ada ya itu maksudnya itu terlalu luas, Pak. Jadi saya mau itu ada ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga kan yang senang buat cemilan di rumah buat anak-anak. Iya, betul. Kalau karyawan itu buat makan siang. Ya anak-anak kos, yang anak-anak muda itu kan buat stok mereka juga di rumah. Jadi kadang saya bingung, saya mau menyapa, saya kadang nggak menyapa di IG gitu, karena saya juga bingung menyapanya tuh dengan sebutan apa. Kalau menurut Bapak tuh gimana ya? Nah, menarik nih ya, Coach ya. Jadi sapaan ini membuat orang merasa sesuatu ketika dipanggil dengan itu, gitu ya. Iya. Contohnya sapaan yang membuat orang tuh merasa sesuatu itu gimana sih, Coach? Mungkin dengan kata-kata sahabat mungkin. Sahabat. Atau nama burgernya apa kalau boleh tahu, Bu? Bergerut Pulau Mas. Bergerut. Bisa mungkin sahabat bergerut gitu. Iya. Kata-kata yang panggilan yang umum tapi general, bersifat dekat. Iya. Bersifat dekat. Sobat. Gitu. Sis juga bisa. Sis atau bro atau sis, teman bergerut gitu ya. Teman bergerut. Teman sepergerutan. Bisa aja. Kalau saya dulu pernah coba panggilnya guys itu. Guys itu girl voice. Iya. Kalau guys itu lebih kepada semuanya ya, umum ya, laki-laki dan perempuan ya. Tapi lebih ke tone-nya lebih ke anak muda. Lebih ke anak muda. Jadi kalau mak kayaknya kurang ya. Kurang. Itu. Kalau kita panggil sis sebenarnya ini bisa, sis, bro dan sis kalau. Kemudian kalau bro dan sis ya, benar-benar bro dan sis. Nah, kemudian kalau untuk supaya mereka tidak terdiskriminasi ya, kan kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, ini apakah ibu rumah tangga atau dia sudah menikah atau mungkin masih single gitu ya. Nah, mungkin panggilan-panggilan seperti apalagi itu namanya selain sis. Aduh, saya lupa banget. Yang sekarang lagi kekinian juga nih buat cewek-cewek. Girls. Ya, girls. Halo girls. Iya, betul.
Itu kan yang mamah muda merasa muda banget gitu ya. Terpanggil muda ya. Terpanggil muda gitu ya. Boys and girls. Iya, boys and girls. Hi girls. Iya, gitu ya. Nah, ya panggilan-panggilan seperti itu ya, insya Allah. Nah, gimana Ibu? Ada lagi mungkin? Tadi ada 2 pertanyaan katanya ya. Ya, sama satu lagi ini mengenai endorse Pak. Kan saya kan ini cabang ketiga ya Pak ya. Yes. Ada 2 cabang lagi. Nah, pas waktu saya tuh kadang kalau di grup saya tuh saya bilang yuk kita endorse ini gitu loh, atau kita pakai foto ini. Tapi mereka diem aja Pak gitu loh. Maksudnya sama sekali nggak ada ngomong, ya udah saya jalan sendiri. Saya endorse sendiri, saya kasih barang saya sendiri. Nah, itu udah jadi, mereka juga posting, tapi itu kan saya yang bayar. Ya, ya, bukan maksudnya ini kan pertemanan gitu kan, jadinya tuh pertemanan tuh nggak enak gitu loh Pak. Banget, enaknya banget. Jadi itu gimana caranya menegurnya tuh, pokoknya saya tuh maunya kalau ya jadi saya kepikiran kok nggak fair banget gitu loh. Pas waktu saya sounding mereka diem aja. Pas waktu udah keluar mereka juga ikut posting hasil postingan saya gitu loh. Iya, dan jadi, ini mereknya sama kan ya, merek burgernya ya. Iya, merek burgernya sama dan kita berteman dekat. Jadi saya merasa kok sejak di bisnis ini pertemanan kok jadi nggak enak cuma gara-gara begini aja. Coach gitu loh. Iya. Oh, gara-gara bisnis ini pertemanannya tuh yang tadinya deket kita sahabat, gara-gara nggak ada yang respect apa sih kayak kurang menghargai lah, jadinya nggak enak. Kalau menurut Coach Didi gimana ini? Apa langsung apa gimana? Apa harus ada agreement di awal? Nah, ini cabang ini punya ibu atau punya orang lain? Jadi ibu yang beli franchise atau ibu yang master franchise-nya atau seperti apa? Iya, saya enggak. Master franchise-nya ada. Master franchise-nya itu ada. Jadi ada cabang lain, cabang yang teman saya, yang cabang yang kedua. Jadi ya itu tuh kayaknya tuh dia selalu terima jadi apa yang ada dari cabang pertama diambil, apa yang ada dari cabang saya diambil juga gitu loh. Dan saya kalau tegur dia itu takutnya dia bawa perasaan. Itu Coach, karena kita dasarnya itu kan berteman dekat. Berarti ibu dengan teman ibu ini kompetitor dong, meskipun sama-sama brandnya. Iya, tapi maunya sih saya tuh maunya tuh saling bantu-membantu gitu loh, Coach. Cuma kalau misalnya berat sebelah kayak gini, kayaknya nggak fair juga di saya. Maksudnya kalau saya endorse orang itu, saya kan harus kontak orang itu kan butuh effort. Saya juga kadang jauh, kadang ada yang di Bekasi, ada yang di ada yang di Jakarta Pusat, dan itu barangnya saya kan juga keluar duit, keluar duit, jadi mereka tinggal terima gratisnya, tinggal kayaknya. Iya, nggak enak banget. Nggak fair. Tapi gimana caranya supaya tetap ini jalan tapi nggak mengganggu persahabatan gitu, Coach? Ya, jadi yang pertama, memang kita pisahkan antara persahabatan dengan bisnis. Itu yang paling pertama. Ya, jangankan persahabatan, bahkan kekeluargaan saja bisa retak loh gara-gara tidak profesional. Di saat ngumpul keluarga bicarain bisnis, di saat bisnis bicara tentang keluarga. Nah, itu kan nggak match. Itu juga dengan persahabatan. Nah, kalau seandainya mereka itu kompetitor ibu, ya memang mereka kompetitor. Mereka harus ada di posisi itu. Meskipun niat kita baik ya, kita ingin merangkul mereka. Kalau memang kita ingin merangkul mereka, maka ibu tawarkan aliansi. Kita berserikat yuk. Kita buat satu organisasinya yuk, gitu. Nah, sesama brand ini nih, kita saling bekerja sama, kan gitu ya, Coach? Iya. Ya kita tanggung bareng-bareng. Kalau merekanya nggak mau, maka, nah ini yang penting juga ya, Coach ya, di konten kita itu kita buat tanda. Watermark. Kalau contohnya, iya. Nah, sehingga ini tahu, ini konten hak ciptanya milik siapa. Iya. Karena itu tadi, Coach, kalau kita lihat, orang Indonesia memang satu hak cipta itu sangat kalau bisa dibilang abaikan gitu ya. Abaikan. Jangankan mereknya ibu yang bukan kita mengecilkan, tetapi
mungkin merek burger ini belum terlalu nasional ya. Bahkan merek nasional aja dioplos gitu ya. Iya, sampai dikawin kan. Dikawin gitu ya. Malah lebih laku lagi. Malah lebih laku lagi, kurang ajar gitu ya. Iya. Dan itulah memang Indonesia gitu. Itu memang bangsa kita. Jadi, maka kalau tidak mau seperti itu, kita antisipasi satu dengan kita pagari dengan watermark gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, apakah nama brand, maksudnya franchise-nya Ibu sama franchise temannya itu sama? Oh, itu bukan masalah barangnya, Coach. Jadi yang saya endorse-nya itu, yang saya endorse kayak itu bayar buat foto, buat tukang foto makanan. Nah, dia pakai foto saya. Sama saya nge-endorse orang, jadi dia itu nge-posting endorsean saya. Bukan masalah barangnya itu, bukan masalah burgernya emang sama. Cuma hasil effort saya, maksudnya datengin ke tukang fotonya, terus jadilah fotonya itu bagus. Atau dan dia tinggal ngambil aja. Iya, tinggal ngambil aja hasil effort yang saya itu berbayar. Dan itu kalau saya takut ngomong ke dia tuh kayak dibawa perasaan, bukan dibawa profesional gitu, Coach. Mungkin maksud yang dimaksud tuh gini, apakah memang namanya sama atau beda kan? Mungkin Ibu yang bergerut Jaksel gitu kan, atau yang temennya bergerut Jakut gitu. Itu sama cuma masalahnya itu kayak misalnya saya nge-endorse Pak Didi. Pak Didi itu bikin konten dan dia itu juga memposting kontennya Pak Didi yang saya itu bayar, sedangkan dia itu nggak bayar. Kalau misalnya nih Ibu endorse Pak Didi, misalnya saya punya franchise-nya juga sama kita Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu punya brand logonya sendiri dan nama username Instagramnya juga berbeda dan itu memang ditempel di fotonya itu, saya otomatis akan bisa pakai juga Bu. Gitu. Jadi maksudnya mungkin karena logo sama mereknya sama, mungkin alamat Instagram. Nah itu otomatis akan juga kesulitan untuk bisa duplikat. Kalau dia mau, maka dia otomatis mempromosikan punya Ibu. Iya, benar. Karena ada nama Instagram Ibu di situ, kan gitu. Dan paling enak tuh memang watermark ya. Karena kalau kita taruh di pinggir, pojok kanan, pojok kiri, pojok bawah, itu masih bisa di-crop. Dan orang Indonesia nih, aduh, Masya Allah banget gitu ya. Emang luar biasa gitu ya. Kreativitasnya untuk seperti itu malu gitu. Gitu ya. Ya makanya saya sendiri dulu sampai nggak mau tinggal di Indonesia juga gitu ya. Karena, tapi nggak lah ya. Gimana? Jadi tinggal saya pasang watermark. Tapi nggak apa-apa, dia pakai iklan saya sedangkan saya yang bayar. Ya, berarti kan dia mempromosikan akunnya Ibu. Kan akunnya kan berbeda walaupun mereknya sama. Kalau dari akunnya sendiri apa Bu? Kalau mungkin akunnya Ibu apa? Akunnya temannya Ibu? Coba kita buka yuk akunnya yuk, kita penasaran yuk. Bergerut Pulau Mas. Bergerut Pulau Mas. Nah ini jadi bisa kita kasih watermark. Nah ini yang saya maksud ini dengan di bawah burger di kiri ini. Yang ini Bu ya? Bukan, di bawah ini Pak. Oh di bawahnya ada orang yang makan itu ya? Yang ada orang lagi makan. Nah ini. Ini yang saya endorse dan Nah ini sebenarnya udah ada logonya Ibu tuh di situ. Ferdian ya. Apa tuh? Enggak. Itu punya si itunya ya. Si ininya influencernya. Oh, berarti tinggal minta sama mereka aja untuk dibuatkan watermark. Sebenarnya watermark di tengah pun bisa ya kalau cuman di transparansinya lebih dihaluskan lagi. Kalau yang di di kanan bawah ini kan karena posisinya juga di kanan bawah ya transparansinya agak lebih tebal, oke lah. Tapi kalau yang di tengah mungkin lebih transparansinya lebih itu ya. Kalau dia masih ngotot pakai itu ya brand Ibu juga ya. Burger Pulau Mas ini juga yang ternaik gitu. Ini contohnya nih, mungkin ini kayak gini kan. Nah, ini kan di add sama Dah Makan ID. Nah, ini kan berarti kan si Dah Makan yang si reviewer yang foto ini kan gitu ya Bu ya.
Berarti harusnya lebih detail. Bergerut, Pulau Mas tadi, dan ada lebih gede. Iya. Sebenarnya ini nggak masalah sih kalau misalnya ini kan memang dari si reviewer nih. Nah ini Bergerut memang dicantumin bahkan ininya apa? Iya, ad-nya. Bergerut _ Pulau Mas. Atau nanti ya di bawahnya juga kalau misalnya memang itu kontennya dari Ibu, di sini memang ditambah itu tadi kayak di bawah sebelah sini di kiri bawah atau di kanan untuk Instagramnya gitu. Sebenarnya di sini juga benar. Di tengah itu tadi. Karena kalau di bawah tuh masih bisa dipotong sama dia, Coach. Orang Indonesia ini biasa. Iya, kebangetan lah. Benar-benar. Atau memang ada effortnya memang lebih ke template. Yes, template juga. Template. Kalau template itu akan benar-benar ketahuan. Benar-benar ketahuan. Ini contoh template, mungkin ini ada template. Ini ada template. Ini template. Nah, ini bisa dengan kayak gini template. Nah, sudah misalnya nih Pulau Mas. Jadi kalau dia mau mengambil, pasti kan juga dapat. Nggak bisa. Akan bisa. Iya. Akan ada nama kita. Gitu. Akan ada nama kita. Nah, kayak gini. Ini kan salah satu buat sudah antisipasi, ini udah salah satu. Yes. Tinggal watermarknya aja. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau masalah kayak gini, apa perlu saya bicarakan? Maksudnya saya akan pasang watermark di meeting. Dengan siapa itu, Bu? Dengan ini dengan teman-teman saya. Dengan teman. Baik. Mungkin begini, Ibu. Ini juga saya dapat dari Coach Rido ya. Jadi teman itu ada yang bisa diajak berbisnis, ada yang dia cukup sebatas teman. Iya, karena saya merasa sejak saya ikut di sini, saya itu temenan itu deket banget sama dia. Sejak di bisnis saya beranggapan dia cuma kalau teman masya Allah baik banget, tapi kalau bisnis kok berantakan kayak begini ya gitu. Iya, itulah Jadi kemarin Coach Rido sempat bilang ya, apa tuh quotes-nya tuh yang bagus banget. Apa ya juga? Iya. Saya malah lupa. Ini loh, jangan ajak teman berbisnis, tapi bangun bisnis baru berteman. Iya. Oke. Jadi nggak semua orang tuh bisa diajak berbisnis, nggak semua orang. Tapi jadi ketika kita tahu tabiatnya begitu, ya udah cukup. Ya cukup. Berarti cukup sampai di situ aja. Iya. Betul. Iya, cukup sekedar kita tahu. Ya mungkin kalau urusan yang lain, urusan liburan, urusan hahaha, nonton gitu. Korea, ya ayo. Gitu. Tapi kalau urusan bisnis, sorry man, gitu ya. Sorry girl, gitu ya. Betul. Sorry sis, gitu ya. Kita masing-masing aja. Gitu. Oke, jadi saya langsung pasang watermark aja ya. Yes, betul. Yes. Tanpa harus bilang dia ya. Yes, betul banget. Oke, Coach, makasih. Bahkan ini kalau dikasih kayak di logonya ini atasnya ini, bahkan bisa dikasih aja, boleh nggak bisa diedit memang yang Pulau Masnya gitu. Iya, ditambahin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh ya. Soalnya saya bukan pemiliknya. Oke. Nah, tapi karena mumpung baru 3 cabang, sebenarnya Ibu bisa kasih saran ke mereka? Bisa. Karena beberapa juga kayak saya lihat franchise itu, jadi nanti tinggal ditambah aja by gitu. Iya. Misalnya ini Bergerut by Pulau Mas misalnya. Iya. Atau batch Pulau Mas gitu misalnya. Kayak Alfamart, Indomart itu aja ada kodenya ya? Iya, ada kode tokonya, ada nama tokonya bahkan. Nama tokonya. Kayak gitu. Alfamart Harapan Raya 2 gitu. Iya. Alfamart kalau Indomart saya tahu dia pakai kilometer itu. Alfamart Indomaret Harapan Raya kilometer 3 gitu. Alfamart 35, sekian. Jadi untuk identitas kita juga. Alfamart itu sesama Alfamart pun mereka saling berkompetisi. Berkompetisi. Dan itu hal yang biasa. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih ini bahkan sesama manajer misalnya. Area Harapan Raya ada 20 toko ya, atau Jakarta Selatan 20 toko. Mungkin yang di Pondok Indah 1 Pondok Indah 2 agak jelek, dan mungkin yang di daerah Kebayoran lain lagi. Nah, mereka saling berkompetisi. Dan itu wajar. Itu wajar. Oke, Coach, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Dan kayaknya dengan Ibu Ayu ya kita sudah sampai waktunya sudah sampai dengan di akhir waktunya. Padahal kita masih ada pembahasan yang lain. Iya, masih ternyata memang panjang ya Coach. Panjang, pembahasan masalah value ini tadi. Yes, jadi sangat menarik. Jadi kita akan lanjutkan. Cukup panas ya pembahasan ini.
Jadi sebenarnya dari dua sumber ide konten tadi, customer jobs dan customer pain, itu aja bisa kita explore dengan sangat dalam. Jadi kita buatkan PR-nya ya, Mbak Ulia ya. Mbak Ulia nanti sebagai admin akan langsung menjapri Bapak Ibu dan juga akan mengabarkan di grupnya masing-masing sesuai dengan levelnya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya mungkin kalau di level pre-starting Bapak Ibu masih jualan produk orang lain ya udah nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau masih di level starting masih baru memulai gitu ya, kita nggak usah yang sampai muluk-muluk dulu deh, nggak usah yang pakai bingkai itu apa? Template gitu ya. Masih foto yang seadanya dulu. Yang penting dia dikerjain aja gitu ya. Nggak usah mesti pakai yang Canva. Yang penting ada dulu aja. Tapi kalau mau juga malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Iya. Mungkin kalau memang kesulitan, tunjukkan foto yang real aja sih. Tunjukkan foto. Iya. Foto yang langsung difoto dari HP Bapak Ibu. Yes. Jadi nggak ngambil dari internet, orang jadi lebih percaya sih kalau produknya ini memang ada. Benar. Dan buat Bapak Ibu yang sudah di level running ya tentunya bagaimana menggerakkan timnya ya untuk bisa memposting ya seperti yang dia lebih profesional lagi. Iya. Baik, mungkin begitu dulu ya Coach ya. Karena waktu Bapak kita tadi sudah molor juga extra time ya. Benar. Ini kasihan yang sudah di waktu Wita dan Wit ya. Iya, betul. Ini mungkin sudah sampai jam 11-an malam ya di Bapak Ibu yang lain ya. Baik, mungkin dari kita ini mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi juga terlambat ya Bapak Ibu ya. Karena nungguin Bapak Ibu yang lain juga untuk supaya bisa masuk ya. Tadi kalau kita waktu join tadi baru berapa orang ya? Cuma 6 orang ya kalau nggak salah ya. Padahal yang live tadi ya cukup rame ya ketika kita tungguin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain bagi yang supaya waktu kita bisa efektif ya mungkin besok joinnya lebih awal gitu ya. Nah, baik. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekurangan ya Coach ya. Iya, kami dari tim IEC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.